Shalom, salam sejahtera. Perkenalkan nama saya Sri Pasyakian dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 54. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum mata kuliah Machine Learning pada week ketiga dengan topik em, data, processing data dan visualisasi sederhana. Nah, di mana pada praktikum kali ini em, kita akan memahami tahapan data processing. Data processing sendiri adalah langkah awal yang sangat krusial dalam analisis data. Jadi intinya tahap ini dilakukan untuk membersihkan dan merapikan data mentah sebelum diolah lebih lanjut atau dimasukkan ke model machine learning. Sebagaimana yang kita ketahui, prinsip garbage in dan garbage out artinya kalau ada kualitas data yang kita yang masukkan buruk, maka hasil analisisnya itu yang diproyeksi keluar pun tidak akan akurat. Jadi secara umum, proses ini meliputi pembersihan data atau cleaning, pengubahan format atau transformation, pengurangan dimensi atau reduction, hingga pembuatan fitur baru atau feature engineering. Tapi pada praktikum kali ini kita hanya akan fokus ke dua hal saja, yaitu data cleaning dan data transformation. Saya akan berbagi screen. Yang diminta di modul yaitu kita diminta untuk menjelaskan latihan 2 dengan sederhana. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa dapat kita lihat di sini bahwa data Titanic, aset Titanicnya itu awalnya merapikan dataset. Titanic itu kita memeriksa apakah ada bagian data yang kosong atau hilang. Jadi untuk mengetahuinya kita bisa menggunakan perintah df is null dot sum. Dari hasil pengecekan tadi, kita bisa simpulkan bahwa ada beberapa kolom yang butuh perhatian khusus, yaitu terutama H dan cabin. Karena banyak data yang kosong, sehingga kolom H-nya memiliki jumlah data yang kosong yang belum cukup banyak. Jadi kita perlu melakukan pengisian atau imputasi. Kemudian kolom cabinnya data yang hilang sangat besar, yaitu melebihi 50%. Sehingga lebih baik kolom ini dihapus aja karena informasinya sudah tidak memadai. Dan juga kolom Berkert ada dua data yang kosong. Jadi kita bisa mengisinya dengan cara yang sederhana. Namun sebelum kita mengisi data yang kosong di kolom H, kita perlu menganalisis distribusi datanya terlebih dahulu. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa em, telah dijalankan nilai skor-nya itu sebesar 0,3891. Nilai skor sebesar 0,389 menunjukkan bahwa distribusi data usia bersifat hampir nolman atau sedikit skew karena berada pada rentang 0 sampai 0,5. Di mana berdasarkan teori, kalau distribusi mendekati normal, maka metode yang dapat kita gunakan untuk imputasi adalah mean atau median. Setelah mengetahui distribusi data, dilakukan pengisian missing value dengan kode sebagai berikut, yaitu mengisi nilai kosong dengan median. Nah, setelah kita jalankan, dapat kita lihat bahwa kolom H kita isi menggunakan nilai median agar distribusi datanya itu tetap stabil. Dan juga kolom embedded-nya kita isi menggunakan modus. Jadi datanya itu berupa kategori dan jumlah kosong pun akan sangat sedikit. Dan juga jika kalau kita menambahkan indeks 0 pada fungsi mode, untuk memastikan kita mengambil nilai pertama yang muncul, karena terkadang sebuah data bisa memiliki lebih dari satu modus kan.
Nah, kalau setelah datanya kosong, di kolom Edge dan Embridge beres, tahap selanjutnya adalah melakukan encoding pada kolom seks. Hal ini wajib kita lakukan. Mengapa? Karena dalam kolom seksnya itu berisi teks, sementara perhitungan statistik dan algoritma machine learning hanya bisa bekerja dengan angka. Bisa kita lihat di sini. Nah, dapat dilihat di sini bahwa kalau kita lihat hasilnya, kolom teks awalnya berisi teks male dan female. Kini sudah berubah menjadi angka, yaitu female jadi 0 dan male jadi 1. Perubahan ini bisa langsung kita cek melalui perintah df.head, di mana kolom teksnya sekarang sudah terisi angka 0 dan 1. Setelah proses encoding ini selesai, penting bagi kita untuk mencatat pemetaannya. Langkah ini bertujuan agar kita tidak bingung dan tahu persis angka mana yang mewakili kategori aslinya. Kemudian di sini ada code untuk melihat tabel yang dirubah, yaitu mapping. Setelah dijalankan, dapat kita lihat bahwa setelah encoding selesai, langkah berikutnya adalah mengambil hanya kolom numerik yang akan digunakan dalam analisis korelasi dan eksplorasi data. Kemudian filter data yang hanya numerik saja. Nah, dapat dilihat bahwa dari hasil output terlihat bahwa data frame baru atau di F6-nya itu hanya berisi ke kolom numerik. Filteran ini dilakukan karena perhitungan korelasi hanya dilakukan pada data numerik dengan mengambil hanya kolom bertipe angka. Analisis statistik dapat dilakukan lebih fokus dan akurat. Dan juga setelah data numerik dipisahkan ke data frame di F6, langkah selanjutnya adalah menghitung korelasi antar variabel untuk mengetahui hubungan antar fitur dataset. Nah, kemudian kita bisa mapping kelas.
Dari hasil output dapat kita lihat bahwa setelah memetakan hubungan antar variabel melalui korelasi, langkah kita berikutnya adalah menyusun tree map. Em, jadi tree map ini bekerja dengan cara membagi area menjadi beberapa kotak. Ukuran setiap kotak mewakili jumlah penumpang. Jadi semakin luas kotaknya, berarti semakin banyak jumlah penumpang dalam kategori tersebut. Nah, em, kelas ekonomi yaitu kelas 3 terlihat sebagai kotak yang paling dominan karena jumlah penumpangnya itu paling banyak. Sayangnya, sebagian besar dari mereka tercatat tidak selamat. Ada juga first class atau kelas 1, meskipun jumlah penumpangnya tidak sebanyak kelas ekonomi, proporsi penumpang yang selamat di kelas ini terlihat jauh lebih tinggi. Kemudian juga faktor gender. Di seluruh kelas penumpang terlihat pola yang konsisten bahwa proporsi keselamatan perempuan selalu lebih besar daripada laki-laki. Dan juga kelompok paling berisiko yaitu penumpang laki-laki di kelas ekonomi menempati kotak dengan tingkat ketidakselamatan paling tinggi dalam dataset ini. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.